Semangat pagi, salam petani kopi. Hari ini kita akan menjelaskan peralatan untuk peremajaan kopi ataupun stek ya. Tangan saya sini sudah ada gunting, sudah ada pisau kecil ya, terbuat dari bahan stainless dan plastik ya. Di tas saya sudah ada plastik dan pisau. Nah, nanti akan kita jelaskan satu persatu ini kegunaannya untuk apa, ini untuk apa, gunting ini dan pisau besar termasuk plastik, dan cara implementasi pada pohon kopi ataupun pada saat peremajaan. Nah, jadi peralatan yang harus kita persiapkan ketika melakukan peremajaan kopi. Oke, ikuti terus videonya. Pisau ini yang perlu kita perhatikan ya, karena ini banyak pisau di pasaran. Nah, kalau yang kita gunakan adalah pisau stainless. Tujuannya agar tidak ada korosi ya, karena kalau ada korosi nanti ketika kita melakukan pemotongan pada dahan atau interest ataupun tunas, korosinya ataupun karatnya akan menempel. Nah, korosi dan karat itu yang menyebabkan mati pada tunas ataupun dahan kopi yang kita stek. Nah, pisau ini terbuat dari bahan stainless. Tujuannya ketika motong dahan, korosinya itu tidak menempel pada dahan ataupun interest yang kita ambil, yaitu bersih, tidak ada karat yang tersisa di interest ataupun di dahan kopi. Sudah dapat tunas ya yang akan kita potong menggunakan pisau stainless. Nah, ini juga kalau pisaunya bersih, dia berbahan stainless, tunas juga tidak ada kotor ataupun korosi pada tunasnya, jadi dia bersih. Nah, ini kita contohkan ya caranya. Bersih. Nah, ini bersih. Nah, ini kelihatan bersih semua ya. Tidak ada yang tidak bersih. Ini adalah contoh pengikatan pakai plastik yang simpel. Kalau kemarin-kemarin kan banyak tuh ini pengikatan. Ini langsung mengikat dan tutup. Nah, ini ketika dia nanti sudah muncul daunnya ataupun tunas-tunas mudanya, ini akan kedorong sendiri plastiknya. Jadi sangat simpel untuk pengikatan ini, tidak perlu diikat bawahnya. Jadi untuk potensi dia mati karena tidak dibuka sangat kecil. Untuk gunting sendiri juga sama, berbahan dari stainless, itu kotor-kotor sedikit karena mungkin getah ataupun dari batang kopi ya. Nah, kegunaan gunting ini sendiri untuk membersihkan dahan, Tunas mati ataupun dan tunas mati, tunas cacing ya, ataupun dahan-dahan yang tidak produktif pada pohon kopi. Nah, itu sangat simpel. Kalau kita menggunakan pisau besar, kadang-kadang kita ketika melakukan pemotongan terpotong dahan ataupun tunas yang lain. Nah, ini adalah pembersihan dahan menggunakan gunting. Nah, itu simple ya, mudah masuk ke sela-sela ya. Ketika menemui sela-sela yang sempit, apalagi kalau setikan, dia gampang.
Nah, ini kita lakukan lagi pembersihan dahan yang sudah mati menggunakan gunting. Nah. Jumpa lagi. Ini yang kita harus perhatikan, tunas berbalik Ataupun dahan yang tidak produktif ya. Kita lepas. Artinya berbalik itu dari sini menutupi ke tengah. Seperti ini. Walaupun sudah berbuah kita lepas. Nah. Nah, ini untuk pisau tadi untuk memudahkan kita ketika kita melakukan pemangkasan pada pohon yang besar. Nah, seperti ini. Nah, itu kita rapikan lagi atasnya. Nah, jadi Ini kita stek juga ini. gampang. Nah, Kita kasih dua interestnya. pohon tadi yang kita sudah pangkas dengan pisau tadi, kita bisa lakukan lagi penyetekan. Pembersihan dengan wall tender. Nah, sebelumnya kita bersihkan dulu karena pisau tadi bukan terbuat dari bahan stainless. Maka kita lakukan pembersihan terlebih dahulu menggunakan pisau yang kecil yang terbuat dari bahan stainless agar pohonnya itu tidak terinfeksi oleh korosi ataupun karat. Interestnya kita buat seperti ini. Nah, interestnya kita potong, memotongnya tajam ya, ataupun lancip sehingga memudahkan kita untuk proses pemasangan. Nah, ini satu lagi. Ini kita potong seperti ini. Kita potong lancip. Dan kayak gini. Biar nantinya nggak bertabrakan, tunasnya tumbuh. Penutupnya kita menggunakan plastik perapatan ya. Ya, artinya plastik yang lebih besar daripada yang biasa kita gunakan pada
tunas yang kecil. Kita tunggu sampai 2 minggu. Ya, ini untuk plastiknya tadi ya. Yang ini yang kecil ataupun plastik es yang sering kita sebut. Ini plastik 1/4 biasa kita sebut. Nah, ini untuk tunas yang kecil kita gunakan plastik es ini ketika melakukan penyetekan. Ketika tunas yang kita pangkas tadi ataupun yang besar, kita lakukan yang menggunakan plastik yang 3/4. Ya, itulah tadi beberapa tips ya di video yang kami sudah buat bagaimana cara mengimplementasikan ataupun pemilihan peralatan untuk peremajaan pohon kopi ataupun stek. Ya, semoga bermanfaat video ini. Jika memang bermanfaat, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Ya, terima kasih. Salam petani kopi.